Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita Al-Qur'an dan membahagiakan kita dengan Al-Qur'an. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam agama Islam dan memampukan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum salat berjamaah dan juga bagaimana salat berjamaah di masjid bagi wanita, dan juga kemarin kita tutup dengan masjid yang baik. Apa itu masjid yang baik, yang mendapatkan ganjaran pahala lebih besar daripada masjid lainnya atau jamaah, ya maksudnya itu jamaah sholat yang baik yang pahalanya bisa lebih besar daripada jamaah yang lain. Itu sudah disebutkan di pertemuan yang kemarin. Sekarang kita akan memasuki bab yaitu hal-hal yang dibolehkan untuk meninggalkan jamaah. Jadi ada hal-hal seseorang itu dia boleh tidak berjamaah di masjid, gitu ya, boleh tidak berjamaah di masjid. Dianjurkan tentu berjamaah di masjid walaupun walaupun tertinggal rakaat, kita tetap dianjurkan salat di masjid bagi laki-laki. Dan barang siapa yang masbuk atau terlambat masuk ke masjid dan imam sudah memulai sholatnya atau bahkan sudah menyempurnakan rakaat pertama atau kedua, maka kita tetap dianjurkan untuk ke masjid. Nah, seorang makmum yang ke masjid, dia masuk ke dalam rakaat,
Itu dihitung satu rakaat itu ketika kita mendapati imam paling lambat sedang apa? Ruku, ya. Sedang ruku. Jadi kalau imam sedang ruku, kemudian kita ruku, maka saat itu dianggaplah kita mendapatkan satu rakaat. Jadi imam ruku, kita ruku. Ruku itu adalah posisi punggung kita itu bagaimana nih? Ya, posisi punggung kita sudah membungkuk lurus. Kemudian dua tangan kita sudah menyentuh lutut. Jadi dua tangan sudah menyentuh lutut, punggung kita sudah lurus. Kemudian kepala kita sudah menghadap ke kiblat gitu ya. Kepala ya. Terus mata kita sudah melihat ke bawah. Pada saat itu kita sudah melakukan itu dan kita bisa membaca satu zikir, yaitu Subhana Rabbiyal Azim, satu zikir ruku', maka telah dianggap kita mendapatkan satu rakaat sempurna. Nah, itu ketika kita masbuk. Nah, sekarang kalau kita itu keadaan kita dibolehkan tidak berjamaah di masjid. Baik, yang pertama adalah yaitu karena adanya hujan yang lebat, yang deras, atau musim dingin yang sangat dingin. Karena hujan deras atau dingin, salju yang sangat dingin, maka boleh kita itu tidak menuju masjid, yakni kita boleh sholat di rumah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis salah. Yunadi sallu fi rihalikum fil lailatil baridatil mutirati fis safar. Nah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada muadzin untuk menyerukan di waktu malam. Jadi waktu itu di malam hari yang sangat dingin dan ada hujan, sudah musim dingin, kemudian turun hujan, misalnya seperti di puncak ya, itu dingin. Kalau di sana itu di Madinah itu dingin. Atau seperti sekarang musim dingin ini mereka. Ini bulan apa nih? Januari ya. Di Mekah itu dingin, di Madinah lebih dingin lagi. Nah, kalau dingin kemudian ditambah lagi dengan hujan, ini makin dingin. Udah dingin, musim dingin, hujan pula gitu ya. Nah, keadaannya seperti itu. Waktu itu saat musim dingin dan juga saat itu turun hujan dan mereka sedang safar. Nabi dan sahabat sedang dalam perjalanan. Mereka kalau mereka dalam perjalanan biasanya mereka membawa tenda. Ya. Mereka bawa tenda. Nah, ketika itu muadzinnya itu disuruh azan dengan lafaz yang beda. Jadi bukan lafaz hayya 'alas shalah, bukan lafaz itu. Jadi ketika selesai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Setelah itu baru hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalahnya itu diganti. Hayya 'alas shalah diganti menjadi sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Artinya sholatlah di kemah kalian masing-masing. Ya, diganti. Ini kalau kita ganti
rawan nih. Bisa diprotes. Bisa diprotes ini. Tapi secara hukum itu muadzin tidak salah kalau muadzin mengatakan sallu apa sallu? Salatlah. Sallu fi apa fi? Di ya. Sallu fi di rihal. Rihal itu kemah-kemah. Tenda-tenda. Sallu fi rihalikum. Fi rihalikum. Kum adalah kalian. Kalian. Jadi salatlah di tenda-tenda kalian begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu bukan hayya 'alas shalah. Bukan itu. Tapi sallu fi rihalikum itu. Sallu fi rihalikum. Nanti diprotes ini ya. Ini kalau hujan besar deras, musim dingin ya, anginnya keras, beliung apa? Puting beliung ya nih, angin kencang. Maka tidak mengapa muadzin itu mengucapkan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tenda kemah-kemah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu satu dalilnya. Dalil yang kedua yaitu dari sahabat yang lain, Jabir. Tadi dari sahabat Ibnu Umar, satu sahabat. Ini sahabat lagi yang lain namanya Jabir. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kita keluar lagi safar. Famutirna, kemudian hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusalli man syaa'a minkum fi rahlihi. Kata Nabi, karena hujan ya, jadi silahkan barang siapa yang ingin salat di rumahnya, maka salatlah di rumahnya atau salat di kemahnya, maaf. Lagi safar. Barang siapa mau salat di kemahnya, maka salatlah di kemahnya. Biasanya walaupun safar Nabi itu salat berjamaah. Tapi ini dibolehkan untuk sholat di kemah masing-masing itu karena hujan. Tapi hujannya hujan yang deras, bukan hujan gerimis, bukan hujan yang keras. Ya, yang orang itu sulit untuk ke masjid, ya, hujan dingin atau hujan angin. Baru itu sholat tadi azannya itu dirubah. Seperti tadi sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Kemudian sahabat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu qala li muadzinihi fi yaumin mutirin idh qultu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من هذا أو من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم إن الجماعة أزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض ya. أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم mutir atau matir. Baik, hadis Bukhari Muslim. Dari tadi hadisnya Bukhari Muslim yang pertama, yang kedua Muslim, yang ketiga hadis Bukhari Muslim. Baik. Jadi ceritanya gini, ini cerita sahabat yang lain Ibnu Abbas. Jadi waktu itu hari itu hujan besar. Ya, hujan besar. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang sahabat yang cerdas ya, yang ahli dalam fiqih dan ahli tafsir, paling ahli dalam tafsir. Nah, beliau waktu itu nyuruh muadzinnya untuk azan tapi dirubah, jangan ucapkan hayya 'alas shalah gitu.
Ini berani ya, Masya Allah ya. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, beliau dengan tegas, silakan azan, tapi jangan ucapkan hayya 'alas shalah. Dan itu dilakukan hari Jumat. Ya, hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat, hari orang-orang sholat Jumat, terjadi hujan yang keras, kemudian beliau panggil muadzinnya, kemudian beliau sampaikan kepada muadzin, ucapkan sallu fi buyutikum. Yang ini sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kalau yang tadi salat di tenda, di kemah, karena yang tadi sedang safar. Kalau ini salat di rumah-rumah kalian karena sedang hujan gede dan di rumah, tidak sedang safar dan gede. Salatlah di rumah kalian. Nah, ini menyenangkan ini buat yang suka sholat di rumahnya. Tapi mungkin kita tidak paham ini. Ya, apaan tuh kata yang dengar apaan tuh? Atau mungkin ada azan nggak didengerin, dicuekin aja. Ya. Nah, jadi kalau ada azan didengarkan dan mereka paham kalimat-kalimatnya itu paham. Hayya 'alas shalah, apa artinya? Ya kan? Ayo kita sholat ke masjid, maksudnya gitu kan? Bareng-bareng sini, dipanggil ke masjid. Nah, kalau dirubah, mungkin gak semuanya ngerti. Sallu fi buyutikum. Paling dia bilang apaan tuh? Itu orang azan salah kali. Ngantuk kali. Sallu fi buyutikum. Nah, salatlah di rumah-rumah kalian. Subhanallah, ini kejadian sangat menakjubkan bagi kita. Benar-benar beliau berani sekali, Ibnu Abbas, untuk memfatwakan dengan fatwa ini. Mendengar fatwa ini, muadzin saat itu azan, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Akhirnya para sahabat yang hadir saat itu, mereka mengingkari azannya kok begitu gitu. Ya. Jadi artinya di generasi awal pun merasa takjub, merasa aneh dengan ini ya. Sallu fi buyutikum gitu. Aneh pula dengan kalimat ini. Salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, kalau yang di generasi pertama, kedua di sana aja, generasi terdahulu aja kaget, apalagi generasi sekarang. Generasi sekarang udah pasti akan super kaget kalau ada generasi sekarang ini mendengar ini. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian pada masyarakat saat itu mengingkarinya. Kemudian Ibnu Abbas pun berdiri dan beliau menyampaikan kepada mereka, kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran dengan azan seperti ini? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang lebih afdal dari saya pernah melakukan ini. Gitu. Siapa itu? Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, yang lebih afdal dari saya pernah melakukan ini. Jadi nggak apa-apa, ini tuh boleh. Karena alasannya apa? Hujan besar, hujan gede. Nah, tentu ini adalah sebenarnya sunnah. Jadi sunnah itu ini ya Pak, sunnah itu tidak selalu mengerjakan sempurna. Paham? Sunnah itu tidak selalu mengerjakan sempurna. Oke, mengerjakan sempurna, sholat itu lebih baik, lebih sempurna di mana? Di masjid, berjamaah. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bisa ke masjid, atau karena ada keadaan-keadaan yang nggak bisa ke masjid. Sehingga dengan keadaan itu kita sholat di rumah itu jadi sunnah, ngerti ya? Seperti ini. Ada keadaan yang kita tidak mesti ke masjid atau sulit ke masjid, akhirnya di rumah. Dan saat kita di rumah dan kita ingat hadis ini, maka kita sedang melakukan ajaran Nabi atau sunnah Nabi, hadis Nabi. Kita sedang ngamalin hadis Nabi SAW. Sama seperti sholat safar. Safar itu dianjurkan sholatnya berapa rakaat? Kalau yang zuhur asar
Dua. Dua itu kan tidak sesempurna empat, ya enggak? Empat itu sempurna, dua itu mengurangi. Tapi kalau dalam safar justru sunnahnya dua gitu. Justru bapak kurangi rokaatnya, itu ngikutin sunnah begitu. Justru itu ngamalin hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang safar, maka dia dibolehkan untuk mengambil keringanan dari Allah. Bahkan disuruh ambillah keringanan dari Allah gitu. Jadi sunnah itu tidak mesti melengkapi atau menyempurnakan. Ada juga amalan sunnah tapi justru keringanan, justru pengurangan. Contohnya adalah seperti ini. Salat di rumah ketika hujan deras, ya. Ada musibah A dan B yang sulit kaum muslimin ke masjid, maka salat di rumah jadinya sunnah. Jadi sunnahnya berubah, jadi pindah ke rumah dalam keadaan tertentu. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, saya tahu, kata Ibnu Abbas, innal jama'ata azmatun, saya tahu bahwa sholat Jumat itu wajib, kata Ibnu Abbas. Saya tahu kok hukumnya wajib, wajib sekali. Tapi saya tidak mau kalian keluar untuk sholat Jumat dalam keadaan susah karena jalanan kalian itu kotor dan berlumpur, begitu. Nah, itu alasan Ibnu Abbas. Jadi saya nggak mau membuat kalian sulit karena hujan besar, basah, kotor dan berlumpur. Maka saya tidak mau merepotkan kalian, dan kejadian ini hanya sekali-sekali saja, gitu ya, sekali-sekali saja. Baik, itu keringanan yang pertama, yaitu ketika hujan lebat. Kemudian keringanan berikutnya, keringanan yang kedua, yaitu ketika hidangan telah tersedia. Ini yang gampang nih, apa yang susah? Ini paling gampang ini. Makan dulu ya. Ya, ini beneran ini. Makan dulu. Kata Nabi SAW, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Ini jelas sekali hadis Bukhari. Lihat lafaznya. Apabila kalian sedang makan, maka janganlah tergesa-gesa makannya. Selesaikanlah sampai selesai makannya, walaupun telah didirikan salat, walaupun telah qomat. Barang siapa yang sedang makan, ya, maka makanlah dengan sempurna sampai selesai. Sampai selesai walaupun sudah dikumandangkan qomat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kaum muslimin, ini juga namanya apa? Sunnah juga. Ini sunnah keringanan namanya. Ya. Jadi kalau kita sedang makan, sholat isya misalnya, sedang makan atau sholat zuhur, ini sholat apa aja? Sholat apa aja? Hukumnya sholat apa aja? Tidak hanya sholat isya, itu yang kuat pendapatnya, apapun sholatnya. Kalau pas lagi makan, tiba-tiba azan, masih makan, terus qomat, masih makan, tenang, makan dulu sampai selesai, baru kemudian ke masjid, walaupun masbuk, itu tidak apa-apa, makan saja dulu, ya, karena itu sunnah. Sunnah juga itu beneran, sunnah Nabi SAW. Ini namanya sunnah keringanan, sunnah tapi lebih ringan, yakni ringan gitu. Ke masjid itu sunnah muakkadah. Tentu sholat di masjid sunnah muakkadah menurut kebanyakan ulama, atau wajib menurut salah satu ulama. Tapi ketika seseorang sedang makan, maka di sini hadisnya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyelesaikan makanannya dan jangan terburu-buru saat makan. Tentu ini Nabi ini SAW ajarannya sangat lembut ya. Artinya salah kalau orang itu mengatakan Islam itu kaku, keras, itu salah sekali. Ya mungkinlah ajaran itu kaku, keras kalau orang makan
Masa disuruh lanjutin walaupun udah qomat? Nggak mungkin. Ini salah satu bentuk rahmah. Innama bu'itsu atau inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, rahmah yaitu sebagai kasih sayang, kelembutan untuk manusia, untuk seluruh alam. Jadi salah satu kelembutan syariat Islam tuh ini. Orang lagi makan, ya udah silakan makan aja dulu, tidak ada masalah, ya. Jangan digedar-gedor. Woi. Habisin. Keselak nanti. Kalau nggak keselak nanti nggak khusyuk. Terus macam-macam lah. Ya, nanti pikirannya ke makanan tuh, yang tadi makan udah habis belum, udah diambil sama orang, udah nggak konsen lagi dia. Jadi akhirnya ada keringanan di sini, boleh makan terlebih dahulu sampai selesai pelan-pelan, tidak tercepat-cepat. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Maksudnya kalau ada makanan, salatnya boleh ditunda. Ya, kalau ada makanan sudah siap, maka salatnya boleh ditunda. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama posisi sedang makan. Kalau yang hadis yang kedua, jadi makanan sudah siap nih, sudah disajikan, tiba-tiba azan atau qomat, itu secara hukum, ya beneran ini, secara hukum itu boleh kita makan dulu. Tapi tentu ini nggak berlaku waktu buka puasa. Ini nggak berlaku buka puasa. Kenapa? Karena ada hadis lain kalau buka puasa. Ada hadis lain saat buka puasa. Aisyah mengatakan, ditanya gimana cara Nabi buka puasa. Nabi buka puasa dengan beberapa butir kurma, kemudian sholat, baru kemudian makan besar. Kalau itu iya gitu, kalau puasa. Ini hadis ini berlaku di luar puasa. Jangan pakai Ramadan pakai hadis ini, Syekh. Wah, ini curang ini. Pakai ini katanya. Karena suruh Nabi jangan terburu-buru, makanlah dulu yang nyaman. Enggak, Syekh, ini bukan. Kalau puasa beda lagi nanti hadisnya. Ini dalam keadaan yang tidak puasa, dalam keadaan normal. Sholatnya sholat apa saja. Yang penting makanan itu ta'am, makanan sedang ada, silakan makan dulu. Tapi kaum muslimin, keringanan ini tidak berlaku setiap untuk orang yang sengaja setiap hari begini. Ini meremehkan. Sengaja dibikin jadwal makan. Jadwal makan jam 12 kurang 5. Ya, gimana itu? Ya, itu mah sengaja. Jadwal makan sengaja didempetin dengan jadwal sholat itu. Kalau itu nggak boleh kalau seperti itu. Jadi sesekali boleh, tapi kalau terus-terusan ini memain-mainkan. Jadi keringanan ini silakan diambil. Jangan ragu kaum muslimin, kalau emang ada makanan lagi makan, ya makanlah dulu, kemudian baru ke masjid. Ya, artinya keringanan-keringanan ini boleh diambil. Ya, jangan ragu. Seperti yang tadi sholat di rumah ketika lebat, itu sesekali saja, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan kebiasaan. Terus jangan jadikan kebiasaan aja patokannya. Terus jangan di apa namanya, mumpung kesempatan gitu. Mumpung, jangan mumpung, nggak boleh. Ini ya haji mumpung, jangan haji mumpung. Ini benar-benar memang kondisinya seperti itu, ya udah nggak apa. Ya, kondisinya seperti itu, silakan makan dulu. Nah, itu keadaannya. Kemudian juga yang kita itu boleh mengakhirkan sholat atau tidak ke masjid atau terlambat ke masjid. Ini ceritanya nih, boleh tidak ke masjid atau terlambat ke masjid. Itu apabila kita menahan buang air. Menahan buang. Jadi kita pilihan kita nih, ini udah mau qomat atau udah azan tapi kita mau kebelet bahasanya. Sudah tidak tertahan lagi. Sudah tidak tertahan lagi, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, dalam keadaan tidak tertahan lagi seperti ini dibolehkan kita mendahulukan buang airnya dibandingkan masuk ke jamaahnya. Ya, udah azan tapi harus buang air, silakan buang air dulu. Sudah qomat tapi harus buang air, silakan buang air dulu.
Termasuk kalau bapak-bapak lagi sholat tiba-tiba muncul pengen buang air. Saking lamanya imamnya, imamnya kelamaan, dia udah gak kuat, gini aja kanan kiri terus, tahan terus. Ya, ini kalau nggak kuat nahan dalam sholat, sebaiknya batalkan saja, keluar dari sholat. Jadi dibolehkan meninggalkan sholat apabila tadi ada tuntutan kamar mandi, itu dibolehkan. Buang air besar atau buang air kecil. Baik. Karena tadi ada hadis dari Nabi SAW, la salata wa huwa yudafi'ul akhbathain, tidak boleh sholat atau tidak baik sholat atau tidak sempurna sholat ya bagi orang-orang yang sedang menahan buang air besar atau kecil. Nih lihat. Abu Darda, seorang sahabat, beliau mengatakan begini. Ini dari riwayat Bukhari juga yang di atas juga tadi Muslim. Jadi kuat-kuat semua ini dalilnya. Kata Abu Darda, min fiqhir rajul, di antara orang yang ngerti agama itu, orang yang faqih, orang yang faham agama, faham hukum, itu adalah orang yang mendahulukan hajatnya, yakni buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, dia dulukan, baru dia masuk ke jamaah. Itu contoh ciri orang yang mengerti hukum. Jadi bukan nanggung-nanggung, nanggung nih, gak enak nanti masbuk, atau imam udah tinggal 2 rakaat lagi, paksain dia masuk ke dalam salat berjamaah padahal dia sedang nahan. Ini menunjukkan orang itu tidak faham. Jadi di antara ciri faham seorang muslim itu beragama, dia akan beragama dengan pas dan proporsional. Jadi ketika sedang makanan tiba, ya udah dia makan. Tidak dengan niat meremehkan. Ketika dia harus buang air besar lagi azan, dia buang air besar atau buang air kecil. Orang sudah salat, udah qomat, dia buang air kecil. Ini menunjukkan apa? Pemahaman seseorang. Ketika safar, dia salatnya di qada. Kok di qada? Di qasar. Di qasar. Ini menunjukkan apa? Orang ini faham agama. Jangan mengatakan sekarang masih bisa waktunya, masih cukup waktunya. Bukan itu. Kalau safar mau masih cukup pun waktunya, mau naik pesawat pun itu sunnahnya di qasar. Jadi orang yang mengerti agama itu dia ringan. Bahkan orang yang safar, dia nggak ke masjid, dia sholat di rumah. Misalnya dia datang ke hotel sini, di hotel sini, dan dia sholat di hotel, dia tidak ke masjid, itu nggak apa-apa juga, karena dia musafir. Gitu ya. Itu jangan dihina, jangan ini orang syekh di hotel kok nggak sholat ke masjid. Gitu. Kitanya nggak ngerti, mereka itu sedang safar. Kok mereka nggak sholat ke masjid, kita ke masjid, mereka safar. Jadi safar itu dapat keringanan, maka orang yang ngerti agama diambil keringanannya. Begitu. Itu keringanan-keringanan yang ada, kembali lagi keringanan yang ada dalam meninggalkan sholat jamaah atau mengakhirkan sholat jamaah atau keluar dari sholat jamaah. Yang pertama tadi ada hujan yang sangat deras, ya, atau dingin, suasana dingin yang sangat deras. Kemudian juga yang kedua apabila ada sedang makan atau makanan sedang dihidangkan. Kemudian yang ketiga adalah menahan buang air besar atau kecil, maka itu sebaiknya menahan buang angin sama, termasuk yang dari depan dan dari belakang, ya. Jadi dia tahan gitu ya, dia tahan, kemudian dia akhirnya batal gitu ya. Akhirnya dia sholatnya tidak khusyuk. Kalau buang anginnya masih bisa dikendalikan tidak apa-apa. Karena biasanya kalau buang angin itu tidak lebih berat daripada buang air besar. Kalau buang air besar itu
sulit menahannya. Buang air kecil juga sulit menahannya. Kalau buang angin jika masih bisa ditahan, insya Allah buang angin masih tidak masalah. Nah, baik, ini selesai pembahasannya sangat sedikit tentang kapan dibolehkan meninggalkan jamaah di masjid. Sebelum masuk bab berikutnya, silakan ada pertanyaan. Iya. Orang yang pergi haji maka disebut safar. Nah, memang safar. Pasti safar karena jaraknya jauh. Safar itu kalau kita menempuh jarak 85. Bisa. Kalau orang yang haji dan umrah, dulu Nabi waktu haji itu dikosor, Pak. Nabi haji itu nanti makanya orang yang haji itu sunnah mengqasar. Dia mengqasarnya di Mina atau Muzdalifah gitu. Ada di antara manasik haji salah satu rentetannya adalah sholatnya di jamak di qasar. Di jamak di qasar. Ya itu ada. Nah, jadi orang yang haji atau yang umrah tuh jamak itu apa tadi? Dia boleh qasar. Nah, misal kita umrah. Kita umrah nih. Sehat, hotel kita dekat dengan masjid, mau sholat di Masjidil Haram, silakan, nggak apa-apa. Kita ambil keutamaan Masjidil Haram dan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi misalnya ada yang sakit, misalnya sakit kurang sehat lah, dia di hotel. Kalau dia kurang sehat di hotel, dia jamaah nggak ada masalah. Jadi silakan dia sholat zuhur 2 rakaat. Terus sholat asar 2 rakaat, selesai tidur. Gitu. Gak ada masalah. Tapi kalau ke Masjidil Haram, maka sempurnakan sholatnya bersama imam. Orang yang musafir, kalau sholat di masjid bersama imam, dia harus menyempurnakan bersama imam. Gitu. Tapi kalau dia di hotel, karena apa? Karena sakit, atau karena jauh hotelnya, jauh dari Masjidil Haram, itu nggak apa-apa. Secara hukum dia tidak apa-apa. Boleh mengqasar salat. Berapa lama sih kita boleh mengqasar? Berapa hari? Berapa jam? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu kita dibolehkan mengqasar sampai 3 hari 3 malam. Berarti berapa kali sholat? 5 ya. 5 kali 3, 15 waktu ya. Jadi kita boleh mengqasar atau menjamak qasar itu 3 hari full. Itu mazhab Syafi'i. Kalau hari keempat sempurna, normal. Dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad itu sampai 4. Sampai 4 hari, boleh sampai 4 hari, Pak. Setelah itu baru hari kelima disempurnakan. Kita boleh pakai yang Syafi'i misalnya, nggak apa-apa. Kita pakai Imam Syafi'i, itu cukup 3 hari. Hari keempat kita sempurnakan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Dari Mekah ke Madinah safar nggak? Iya, berapa jaraknya Mekah Madinah? Iya, ratusan. Berapa? 350, 450 lah. Itu kalau kita dari Mekah, di Mekah 3 hari. Pergi ke Madinah dihitung 1 hari lagi tuh. Kan safar tuh. Dihitung lagi baru dianggapnya dari mulai lagi. Karena dari mana? Dari Mekah ke Madinah itu jarak safar lagi. Maka di Madinah 1 kota baru lagi dihitung hari pertama lagi boleh mengqasar menjamak 3 hari lagi. Bagi yang tidak ke masjid, bagi yang ke masjid sempurnakan. Nah, wallahu a'lam. Pak Rozali ya. Sebaiknya sebelum berangkat jangan. Misalnya ke Bandungnya jam 1, maka sholat zuhurnya di Masjid Qoretebah dulu. Baru nanti sholat resmi dulu sempurna, habis sholat
baru naik travel berangkat. Jadi belum. Sebaiknya sebelum berangkat jangan diqasar dulu. Nah, wallahu a'lam. Karena belum terhitung safar dan belum ya namanya kondisi bisa tidak jadi, bisa ini dan itu. Maka sebaiknya sebelum melangkah safar, sebelum keluar dari kota kita, sebaiknya jangan. Masih tetap sholat sempurna. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Masbuk. Hah? Oh, kalau masbuk sebaiknya dia itu sholatnya berjamaah. Masbuk ada dua. Ada masbuk ikut imam rawatib. Berarti dia ketinggalan rakaat ya kan? Tapi imamnya masih ada. Itu silakan masuk ke shaf bersama imam. Kalau imam udah selesai, maka silakan bikin jamaah baru dengan imam yang baru. Nah, jadi sebaiknya walaupun masbuk tetap berjamaah. Nah, alhamdulillah. Ada lagi? Ini pembahasan berikutnya semua rata-rata tentang imam. Ya, tentang imam disunahkan untuk A, untuk B, untuk ya, silakan. Gimana tuh? Boleh nggak ulama kampung? Ulama kampung berijtihad. Udah banyak hukum, gak usah ijtihad, ambil aja fatwa yang ada, udah banyak kok. Ijtihad itu susah. Kalau masih bisa bertanya kepada yang lebih pintar dari beliau, sebaiknya bertanya. Ijtihad itu berlaku dalam keadaan sudah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau masih ada, bertanya ke fulan, maka bertanyalah. Bertanya. Ijtihad itu perkara berat. Gitu ya. Paham ya? Nah. Iya, betul. Walaupun imam sedang tahiyat akhir, maka masuklah. Maka masuklah langsung ke dalam salat. Gak apa-apa, Pak. Itu lebih afdal jadi jamaah masbuk imam rawatib daripada imam masbuk. Imam ada dua, ada imam rawatib. Imam rawatib yang mana? Yang di masjid ya, yang resmi. Ada lagi yang satu lagi itu namanya imam masbuk. Imam masbuk tuh siapa aja boleh. Imam masbuk yakni jadi dia itu udah selesai semua, dia diangkat jadi imam, namanya imam orang-orang masbuk. Kalau kita ikut imam yang jamaah masbuk, jamaah baru, dengan kita ikut di ujung saat tahiyat dengan imam rawatib, itu lebih afdal kita ikut jamaah rawatib. Pertama, jamaahnya lebih banyak. Yang kedua, imamnya imam rawatib. Yang ketiga, masuk dalam kategori salat di waktunya. Masuk di waktu salat di waktunya, yaitu masih bersama imam rawatib. Jadi walaupun tahiyat akhir nggak apa-apa, masuk aja. Nah, itu benar. Karena kebanyakan orang dia kalau udah ngelihat imam tahiyat akhir, dia nggak mau salat. Dia nunggu selesai, dia bikin yang baru. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Menunjukkan apa? Ketidakfahaman dalam agama. Dan itu yang terbanyak. Saya sering perhatikan, bukannya masuk malah nunggu dia di situ. Karena ngelihat imam sudah, kadang baru loh, imam itu baru Allahu Akbar, langsung miring. Ya, lihat imam miring, dia benar-benar nunggu sampai imam selesai, dia nanti kadang sholat sendiri. Ini menunjukkan ketidakmengertian seseorang terhadap hukum. Ya, ketidakngertian orang terhadap hukum. Orang yang ngerti hukum sedang tahiyat pun maka dia masuk. Nah, seperti itu. Baik, wallahu a'lam.
Boleh itu. Ketika imam sudah ruku, ada dua cara. Cara pertama, kita berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, satu, kemudian kita ruku, takbir yang kedua. Berarti dua kali takbir. Itu satu cara. Cara itu lebih afdal. Cara yang kedua, ketika imam ruku, kita langsung mengucapkan Allahu Akbar masuk ruku. Itu juga boleh. Nah, dua-duanya sah dalam Islam, dalam fikih tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi dia takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, takbiratul ihramnya, itu yang wajib takbiratul ihram, dia baca Allahu Akbar, kemudian takbir pindah dari berdiri ke rukunya, dia tidak baca, karena takbir perpindahan itu sunnah hukumnya. Saya berdiri, ruku, nggak baca takbir, nggak apa-apa. Sampai Allahumma hamidah nggak baca, juga nggak apa-apa itu, karena hukumnya sunnah. Yang wajib adalah takbir pembuka, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baik, mungkin sini saja selesai. Nanti mungkin pertemuan minggu depan saya izin, tidak bisa insya Allah. Minggu depannya lagi bulan apa tuh? Februari. Mungkin kita bahas tentang puasa, tentang sholat tarawih insya Allah. Karena menghadapi bulan Ramadan insya Allah. Nah, wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.